Bang, sidang apa sekarang Bang? Ini agendanya hari ini adalah pemeriksaan terdakwa gitu, terkait masalah apa yang dialami selama perkara yang menimpa dirinya kan. Terus juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana uraian peristiwa itu dari awal sampai akhirnya. Yang kami miris juga dalam perkara ini ada sifatnya dari yang penyidik ya, pada saat proses penyidikan itu. Jadi terdakwa ini diperiksa dari jam subuh ya, mereka berangkat setelah sebelumnya ada razia itu, setelah itu mereka digiring juga ke Polres Sukamara, diperiksa. Kemudian di sana mereka diperiksa dari jam 4 subuh pagi ya, kembali lagi ke jam 9 pagi malamnya pada tanggal 23 itu. Kembalinya kan tanggal 24-nya. Nah, setelah itu mereka pulang lagi untuk itu. Nah, setelah itu saksi-saksi juga yang lain, saksi-saksi kemarin dalam hal ini juga diperlakukan yang sama. Jadi tidak manusiawi lah dalam proses pemeriksaan tersebut. Ya orang kan pasti kecapean kan, tidak ada makan, tidak ada tidur kan, seolah-olah diperiksa dari subuh. Nah, itu yang kami sesali juga dari pihak kepolisian Polres Sukamara kan. Kemudian juga terungkap juga di muka persidangan adanya pungli-pungli di daerah Kenawan itu, termasuk klien saya juga yang juga diminta-minta juga uang kali itu. Dan itu juga kami sudah lakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan terhadap oknum itu dari oknum anggota tadi untuk mempertanggungjawabkan juga perbuatan hal itu. Izin Bang, di tempat itu kan ada 2 kasus Bang. Yang satu itu Bu Feni, anak di bawah umur. Ya, kalau anak di bawah umur itu kan sangat riskan sekali kalau anak di bawah umur. Tapi kasus Pak Joni ini hanya dalam arti orang sudah dewasa dan sudah paham apa yang dia lakukan dalam pekerjaan itu. Dan sebelumnya pun sudah diberitahu oleh Pak Joni sendiri. Kalau di anak di bawah umur, ya kami juga tidak mau mencampuri hal itu ya, karena ada proses hukum juga di situ. Ya segoyanya ya anak di bawah umur ya memang sangat dilindungi. Jika kami pun melihat dari hasil yang setelah diputuskan kan, ya kami juga nanti jika pun dalam hal ini klien kami juga tentang Pak Joni juga diperberat dalam ini, tanda kutip ada apa kan gitu. Anak di bawah umur kalau itu kan udah divonis Bang, divonis kalau nggak salah itu hanya 6 bulan. Tanggapan Abang gimana itu Bang? Ya tanggapan kami ya kami juga tidak mencampuri terlalu jauh juga hal itu ya. Ya kita berpikir sendiri aja bagaimana kalau anak saudara dipekerjakan di tempat hiburan malam, kan tidak sewajarnya anak itu dipekerjakan di situ. Ya kita logika kita berpikir kan, ya masing-masing kan kita punya sikap dalam hal itu. Menurut Abang sebagai lawyer, sebagai pengacaranya Bapak Joni, mana berat anak di bawah umur dengan kasusnya Pak Joni itu Bang? Kasus Pak Joni ini kan sebenarnya kalau dikenakan TPPO ya, TPPO itu kan perdagangan manusia. Apakah Pak Joni pertanyaan memperdagangkan si korban, tapi pengakuan si korban dia tidak ada merasa diperdagangkan. Kemudian dari saksi-saksi juga dalam keadaan sadar dia datang ke sana untuk melakukan hal itu. Tapi dalam pasal itu kan memang terlalu berat yang dikenakan kepada Pak Joni itu sendiri kan gitu, sehingga kami selaku PH-nya keberatan jika Pak Joni juga dituntut yang terlalu berat dalam perkara ini, sedangkan perkara ini satu tempat dan lokasi yang sama. Dari pihak korban udah ada mediasi kan, atau enggak saling memaafkan? Sudah sejak awal kami untuk berusaha untuk itu, tapi pada saat kami melakukan upaya untuk mediasi antara pihak korban dan kemudian juga menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat setempat untuk hadir untuk memproses secara restorasi justice, tapi dari pihak kepolisian pertama memfasilitasi, tapi kedua tidak memfasilitasi. Jadi kami dalam hal itu kami juga ada dugaan juga kan, ada oknum tertentu yang terusik dalam mediasi tersebut. Kemudian setelah masuk ke dalam persidangan ya, pembuktian di Pengadilan Negeri Pekalongan, kami juga berbicara juga dalam persidangan itu, dan juga korban juga merasa juga tidak seperti yang didakwakan dalam perkara ini. Dia los-los saja untuk menyampaikan di muka persidangan, dan bahkan dia sendiri sudah menyatakan dalam hal itu dia siap untuk berdamai dalam hal itu. Bahkan dia juga menyatakan
jangan dihukum lama-lama lah Pak Joninya, karena mereka baik juga lah Pak Joni terhadap dia kan gitu. Berarti sudah ada mediasi pertemuan ya Bang? Ada bukti-bukti tertentu? Dalam mediasi kami kemarin sudah difasilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukamara. Nah, terkait hal itu sudah kami lakukan juga di sana dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun dalam hal itu. Itu kesadaran masing-masing pihak, belah pihak sudah ditandatangani dalam suatu perjanjian atau kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Izin Bang, itu kan kasusnya sudah ada mediasi. Bukti apa yang sehingga jadi P21? Nah, kami juga dalam hal itu karena ini TPPU ya, TPPU ini mungkin mengeksploitasi itu yang menjadi masalah kan di situ, karena ada mungkin juga lah orang mempekerjakan orang tapi tanpa ada hasil kan di situ. Nah, saya juga dikira-kirakan ke situ gitu. Tapi kalau TPPU ya itu sudut pandang masing-masing kan gitu. Mengartikan perkara ini. Kalau orang sudah damai dan tidak ada kerugian apa-apa, kenapa kita harus menghukum orang kan? Damai itu kan indah dan baik bagi kedua belah pihak dan saling menguntungkan. Sebagai PH tersangka, apa yang akan Abang laksanakan untuk memperingan? Kami juga sudah mempersiapkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sudah kami rangkum, dan agenda berikutnya adalah tuntutan hukum terhadap terdakwa Joni Saputra. Setelah itu kami melakukan pembelaan melalui pledoi kan yang namakan nota pembelaan. Dari itulah nanti kami akan uraikan sedemikian rupa sehingga apa yang kami sampaikan dengan bukti-bukti yang akurat dan berdasarkan fakta hukum di muka persidangan gitu. Saat ini sidang apa itu Bang? Kalau saat ini kan sudah selesai sidang pemeriksaan terdakwanya. Kemudian minggu depan tanggal 28 Rabu lagi akan sidang lagi tuntutan pidana terhadap Joni Saputra. Hasil sidang hari ini menurut kuasa hukumnya puas kah atau gimana? Kalau kita hari ini kan berdasarkan uraian dari BAP, keterangan saksi, keterangan terdakwa sendiri, ya kami juga sepertinya tidak ada yang memberatkan satupun saksi-saksi dalam hal tindak pidana tersebut. Kemudian juga Joni Saputra juga dalam hal ini juga menguraikan sedemikian rupa. Secara sadar dia menguraikan begitu. Berarti keadaannya dengan saksi yang meringankan atau tidak menuntut Pak Joni, ada hukuman sama nggak? Tuntutan sama dengan yang Bu Feni itu kira-kira? Ya kami perkirakan jika hukumannya jomblang kan, Joni dikenakan tipiku-nya di mana? Kemudian juga dalam TPPS tindak pidana kekerasan seksualnya juga kami juga tipis-tipis saja di dalam perkara ini. Cuma ya kita lihat aja bagaimana keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini. Dan juga kami ingin keadilan juga kepada masyarakat, karena orang usaha itu bukan maunya sebenarnya usaha seperti itu, tapi dia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa itulah cara dia untuk hidup, untuk mencari uang dan